Gimana Bang? Setelah capek banget, setelah perjuangan 3 jam, sebenarnya kita berangkat dari Tawangmangu jam 3 pagi gitu ya. Jam 3 pagi. So perjalanan juga alhamdulillah lancar aja, gak ada masalah, gak ada kendala. Sekarang pun juga suasananya masih enak banget, masih kosong-kosong. Iya, keren banget. Kita nanti acara nanti. So bener banget apa yang gue bilang, gue berangkat mulai dari jam 3 pagi lebih tepatnya. Karena perjalanan gue dari Tawangmangu ke Semarang itu ngabisin waktu sekitar 3 jam. Dan itu lebih dari cukup. Gue masih bisa istirahat, makan sarapan bareng sama teman-teman, dan langsung ke acara. Gue ke acara Sampokong IMX itu pun ternyata jam 8 pagi itu gue pikir masih sepi. Ternyata udah rame banget, banyak yang ngantri. Gue juga salut yang ngantri-ngantri juga karena rela-relain antri sampai 2 jam berdiri buat sebelum gate kebuka. Emang bener-bener gokil ini acara. Sampai pada akhirnya kamera yang mau gue pakai ngevlog sampai ada problem. Jadi gue pakai bukan kamera sih, HP temen gue buat alternatif. Jadi kalau kalian ngeliat video kali ini agak turun resolusi, ya maklum karena ini adalah alternatifnya. So selamat menonton video ini. What's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini gue ada di acara IMX di Sampokong, Semarang. So gimana sih acara kali ini? Langsung aja kita lanjut. Oke, emang kali ini tuh acaranya emang rame banget ya. Juga ini tuh modifikasi internasional lah, bisa kayak gitu. So gue jiwa-jiwa introvertnya mulai keluar anjir, sumpah. Langsung kita disambut sama mobil 2 KD menteri dari Beatboot. Keren banget tentunya. So langsung aja kita lihat engine-nya lah ya. Kayak gini engine-nya. Gue kurang tahu pastinya kayak gimana juga sih. Cuman kalau dilihat dari engine bay-nya kayaknya horsepower-nya juga kelihatan gede, pakai banget soalnya, karena mengingat ini mesin 2 KD gitu kan, diesel. Jadi no comment. Nah lanjutnya ada Koga. Sebenarnya gue tuh kurang suka sama mobil listrik coy, apalagi yang nggak ada suaranya gitu kan. Cuman kalau ngelihat sedikit Koga Hyundai 5N, gila keren banget anjing. Emang bener-bener mobilnya tuh gede, lebar, pakai banget coy. Jadi ya emang for the first time sih gue ngeliat mobil kayak gini di depan mata gitu ya. Gila sih. Ini gila. Kita bisa ngelihat nih karbon di sini itu emang gila, bener-bener dipadukan sama warna kuning. Ownernya juga ada di dalam sebenarnya, ownernya. Gila sih. Sebenarnya ini emang bener-bener lebar bagaimana coy. Dari standarnya emang bener-bener lebar. Ini mungkin sekitar berapa ya? 3 cm mungkin, 3 cm dari body. Emang fendernya gede banget coy. Lu kalau pengen lihat, sorry kalau mau lihat velgnya pakai rotary foam, pakai Advent Yokohama, gede banget. Kayaknya ring 18 enggak sih ini? Ini gede banget coy. Gila sih. Depannya ada si Turbo Bastard. Dia tuh ngeluarin Suzuki Expresso, tapi mukanya dia pakai Jimny coy. Gila keren banget. Nah, di sini untuk hari ini ada Mas. promonya kita untuk khusus Kita bisa lihat ini sebenarnya si Suzuki Expresso. Ini bener-bener menurutku masuk akal banget coy sama konsepnya gitu kan. Yang bener-bener kayak gila keren banget. Apalagi dia pakai Turbo Bastard sekitar ring 15, warna putih depan belakang, keren banget. Dan bisa dibilang ini sebenarnya Expresso itu apa ya, mobilnya kecil tapi menurutku ini pas banget coy modifikasinya. Kita langsung ke belakang aja. Jadi selain kita Ini emang bener-bener kayak gue ngeliat mungkin ini bukan Expresso coy, cuman gara-gara ngeliat dari tulisan belakangnya gue kalau percaya ini Espresso coy. Kita bisa lihat tulisannya Espresso. Gila, gue kalau percaya kalau ini Espresso dan lampu belakangnya juga Espresso. Keren, pakai banget. Aduh, celana gue turun lagi. Ini
mobil dia pakai body kit dari GP Sport. Dia pakai velg, gue lupa namanya. Intinya ya mirip-mirip Spider. Gue pikir kayak, ya ini cuman SX biasa. Ternyata kalau kalian lihat nih ya, bodinya ini bener-bener kempling pakai banget, kinclong pakai banget karena ini tuh dia pakai cat dari Belcott coy, pakai Belcott, gila sih. Ini emang pop upnya ikonik banget ya kan, dan udah ada tanda tangannya, gila keren banget nih mobil. Tapi minusnya mobil ini belum ada engine mungkin, dan belakangnya masih trondol banget karena ini rame, sorry ya. So emang ini bener-bener gila sih. Ini adalah karya dari Garasi Drift. So gila, aku sangat guys, bagaimana sampai nggak bisa berkata-kata aja kalau ini bener-bener real di depan mata. Sebenarnya ada 3 mobil coy Garasi Drift yang ada di sini. Ada SX, ada ER yang di sebelah sana, dan Liberty Bolt Silvia siluetnya juga ada di sana. Mungkin kita bakalan review juga sih. Gokil. So, sekarang gue udah ada di boothnya Liberty Bolt. Sekarang udah mulai sepi karena sore aja. Tapi beneran tadi tuh siang seharian emang bener-bener panjang banget anjing, karena di situ ada Hyuma-san dan si Toshi-san yang tadi ada sempet acara Great and Meet di sini yang data tangan juga. So, sebenarnya banyak banget coy mobil ini, mulai dari Liberty Bolt-nya Mas Dipo yang siluet S15-nya, dan R32 dari Engine Plus yang bener-bener keren, pakai banget. Gila sih coy. Ini apa ya, kayak mirip punya R32-nya Om Robert yang bisa di swap engine, enggak swap engine sih, apa di tuning bisa sampai 1300 horsepower lah kurang lebih. Dan kalian bisa lihat di sini emang turbonya itu gede banget coy. Tuh kalian bisa lihat di sini. Ini emang bener-bener gede banget. Ini nggak tahu buat boostnya yang dihasilin berapa, tapi bener gede banget. Terus engine-nya RB26 tentunya single turbo dari Tomei, tapi gara-gara di Engine Plus ini lebih di up lagi, emang bener gila banget sih. Terus velg dan bannya ini yang bikin gila coy. Bannya udah nggak pakai semi slick, emang bener-bener slick karena mobil ini emang sejatinya all wheel drive ya kan. So gila sih, emang gokil banget. Tapi gue tuh paling suka ada tulisan RB26 di sini ya coy. Jadi merasa kalau ini tuh bener-bener Godzilla gitu ya kan. Anjay. Si lampunya di cover pakai ala-ala karbon kayak gitu. Gila keren banget sih. Keren. So depannya ada Estilo EG6 ya kan. Sebenarnya ini ada cita-cita gue buat nge-review mobil ini secara langsung coy. Beneran. Karena kenapa? Sebelumnya mobil ini tuh juga ada di Osaka kalau nggak salah mobil ini. Emang bener-bener gila banget. Kap mesinnya pun bisa bilang tembus pandang. Kalian bisa lihat, anjir, ini gede banget. Keren, pakai banget. Gue lupa ini dia pakai mesin K series atau D series atau B series, gue lupa. Tapi ini adalah impian gue buat nge-review mobil ini karena mulai kaki-kaki, terus ban, terus semualah intinya udah proper banget dan keren banget. Apalagi apa namanya ini, mulai dari catnya kayak gini, dia itu kayak gimana ya, bukan ditulis, digambar langsung lebih tepatnya coy, sama seorang seniman, gue lupa namanya juga. Jadi kayak anjay keren banget. Ini cat asli, cuman digambar langsung pakai tangan. Dan mobil ini juga sempat di coating di Osaka. Jadi keren banget coy. Anjir, gue nggak expect banget. Ini entah dia pakai apa, mesin apa, gue juga kurang tahu. Gila, bener-bener gede. Apalagi diffusernya ini bener-bener no comment. Dan dia pakai velg Kiwami yang sebelumnya dipakai sama Bang Ziko di S15-nya. Gila. Sebenarnya apa ya, pembahasan kayak gini tuh udah ada di Garasi Drift coy. Cuman gara-gara gue bener-bener ngeliat mobil ini secara langsung kayak anjay. Ini kalian bisa lihat nih bener-bener apa namanya, si LBBK siluet, tapi minusnya nih agak copot so stikernya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah kalian bisa lihat nih di sini diffusernya bener-bener gede banget. Tapi sebelumnya diffusernya ini pernah copot coy pas di salah satu kontennya Mas Dipo, bener-bener copot. Ya jadi maklum lah coy, agak ada pecah dikit di bagian fender diffusernya kayak gini.
Gila sih. Lampunya Silvia masih keren banget. Ini gue respect banget anjir, kok bisa sih mobil kayak gini. Kesempatan banget coy bisa ngelihat dan bener-bener nge-review mobil ini secara depan mata dan sepengetahuan gue. Gila. Fendernya lebar banget anjing. Gue nggak tahu ya ini velgnya mungkin si apa namanya berapa piece gitu, gue kurang tahu, mungkin 3 piece atau 2 piece, gue kurang tahu. Yang gue tahu ini adalah velg work Kiwami ring 19. Gila sih, ini the best banget sih. Karena ini Silvia sejatinya coy, emang bener-bener gila, keren sih. Terus ada slogan, bukan slogan sih, lebih tepatnya tulisan yang menggambarkan Liberty Walk banget. Nah, imagine all the people living life in peace. Ini adalah kata-kata yang sangat identik banget sama Liberty Walk. Gila sih. Terus mulai dari fender depannya itu emang bener-bener lebar dan ngotak banget karena emang namanya juga siluet coy. Gila sih. Dia pakai Kiwami yang sama juga sih. Dan gue tuh gimana ya coy? Tulisan Silvia di lampunya ikonik banget. Lu bisa lihat nih, lu bisa lihat bumpernya. Ini tuh gondrong pakai banget coy. Anjir, ini nggak tahu ini berapa, 1 jengkal lah. Cuman aku nggak tahu dari aspal ini berapa senti. Mungkin depan belakangnya udah pakai air sus. Keren banget. Engine di dalamnya pun masih RB26 DTT tentunya. Aman. So sekarang gue sama Mas Dio. Gimana kabarnya Mas Dio? Nah, Mas Dio ini owner si Fred Lady Spike ya Mas, yang warna hitam. Sering banget kalian pasti ngeliat di video gue, Fred hitamnya itu nyempil. Nah ya, platnya lu bisa lihat nih 845i basi. Tapi tentunya modifikasi yang dibikin sama Mas Dio nggak basi lah coy. Yakin nih. Sebenarnya aku nggak tahu sama mobil Swift ini yang Mas Dio build nih sebenarnya. So jelasin lah Mas, apa yang udah Mas Dio buat sama mobil ini. Iya Mas, ya banget nih, banyak banget ya Mas soalnya. Jadi sebenarnya ini Swiftnya Swift biasa sih ya. Swift biasa. Kita convert ke Suzuki Swift yang sport. Sport. Nah, jadi dari bodi depan, mesin, interior, sampai belakang, sampai lantai pun juga, sampai kaki. Berarti siapa namanya Lady Spike juga nggak standar lah. Karena ngelihat karyanya yang kayak gini, gue jadi ragu kalau Lady Spike itu nggak standar lagi gitu ya kan. Iya. Oke. So dari apa namanya yang Mas build dulu nih dari mobil ini apa? Yang pertama kali build? Kalau pertama kali sih semua langsung di-convert Mas. Jadi beli mobil langsung di-convert. Langsung convert full? Iya, dari mesin. Mesin kan harusnya kan M15 ya. Jadi ganti M16, M16A yang supercharge. Terus tambahin lagi turbo kit dari Turbo kit, guys. Gila. Berarti nggak satu persatu gitu Mas? Kayak nge-build mulai dari engine B dulu, terus lantai dulu, langsung full. Gila. Karena udah dapat Alphard-nya ya. Tapi dari dapat inspirasi dari mana Mas? Kalau gimana ya? Sebelumnya juga pernah ada ya Mas di Lan Evo, dia pakai supercharger sama turbo kit dari HKS gitu. Sebenarnya nggak kayak inspirasi siapa-siapa sih, cuman pengen beda aja sih Mas. Dari dulu pengen beda. Karena Mas Dio itu lebih dominan ke sleeper sih. Lebih wah. Kalian tahu nggak sih kalau ini tuh mobilnya sebenarnya udah pakai supercharger plus turbo, tapi yang bikin gue heran itu apa namanya tuh? Enggak sebenarnya lo Mas. Apa namanya yang ini loh? Aduh, apa sih namanya? Intercoolernya sama sekali nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan. Jadi emang bener-bener disembunyiin, diproperin. So ya inilah karya dari Mas Dio. Dikira orang Swift biasa. Wes, banyak orang. Ya, aku tadi kan juga sempet pikiran kayak ini Swift standar ngapain di sini? Ya. Pertamanya. Nggak pantas ini mungkin kalau ditutup. Tapi kalau udah di gini, aduh, baru tahu nih jeroan aslinya itu kayak, gila. Terus by the way, ini engine ngasilin berapa horsepower Mas sebenarnya? Kalau di wheel horsepower itu sekitar 255. 255 wheel horsepower.
Masih penggerak. Mesin ya, kalau mesin mungkin 300 mungkin ya, koreksi kalau salah nanti. Ya kan ownernya jenengan. Oke. Nanti gitu. Jadi transmisi masih pakai Matic Matic bawaan atau speed nggak punya 16. terus beda lagi ya? Beda, dia plus rasio. Keren. Tapi Semua mas. tapi kenapa harus Matic, Mas? Badarian mas. Wis. Bener juga, masuk akal. So, terus ini masih penggerak roda depan ya, Mas? Roda depan. Selain engine dan lantai interior, velg mungkin apa, Mas? Pakainya? Pakai Starmat. Starmat NK Starmat. S ring 15. Ring 15. Gue sampai heran soalnya kenapa Mas dia itu ngebuat sebuah mobil terus ditutupin gitu loh, Mas. Biar nggak jumawa. Oh? Biar nggak jumawa kalau kata Bapak. Benar sih. Tapi sebuah prestasi kayak gini tuh harus dikasih lihat, Mas. Yes, Seenggaknya karya seni, ya. karya seni, Mas. Benar Biar sekali. orang tahu sendiri lah mas. Waduh. Nggak mungkin kayak orang awam kayak gue mungkin kurang tahu sama kayak gini. Orang awam kayak gue, Mas. Aja. Oke. Ini emang masalahnya tuh superchargernya emang bener-bener sembunyi di bawah sana. Turbonya juga sembunyi di sini. Terus intercooler juga nggak kelihatan. Tapi intinya kalau semua karyanya mobil Mas Dio itu ini sih. Basi. Udah kalau kalian udah lihat plat basi ini wah gas. Ini sama. Ya tetep lah mobil Mas Dio. Nggak tahu tapi kalau nanti beda plat nggak tahu ya. Waduh, diganti lagi. Sial. So thank you, Mas. Oke, Mas. Thank you banget udah Hampir. dikasih. Terima kasih juga. Mungkin gitu aja acara IMX hari ini di Sampukong. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya. Nomor